Mas Anies dianggap sebagai sumber polarisasi. Ada tanggapan, Mas? Kenapa ya bro sumber polarisasi ya? Iya. Gimana? Iya. Setiap pemilihan pasti akan terjadi polarisasi. Terus kenapa kita jadi takut? Justru saya rasa ini adalah sebuah kampanye gratis. Terima kasih nama saya disebut terus. Saya terus terang, kritik saya kepada sahabat dekat saya ini Anies Baswedan, jangan mereka itu menjadi alat pemuas dari permainan politik identitas ini. Alat pemuas, bos. Saya melihat beliau di sana seolah-olah duduk dan menikmati dan enjoy dan mungkin itu salah satu cara dia agar saya bisa meraih kekuasaan itu untuk menjadi berkat buat rakyat. Tunjukkan kepada dunia bahwa 19 tahun perjalanan kemarin dan tahun-tahun ke depan masyarakat Indonesia merasakan kehadiran FPI sebagai penjaga kebinekaan. Kenapa saya mohon maaf aja, saya agak keras ini dengan satu kelompok yang tiba-tiba menyambut kemarahan dari masa lalu, disimbolkan, dipakailah kawan kita ini Anies Baswedan itu, diperkosa kawan ini kira-kira gitu ya, untuk mengentertain kelompok ini, padahal ini bahaya gitu loh. Karena seringkali polarisasi disamakan dengan pecah. Itu masalahnya. Memang di kampung-kampung pada berantem apa? Enggak tuh. Gelaran Pilkada Jakarta juga membawa dampak yang cukup mengganggu warga ibu kota. Ya, kendati banyak ditentang, beberapa masjid di Jakarta masih memasang spanduk untuk menolak salati jenazah yang menjadi pendukung Ahok. Seorang warga Karet Setiabudi, Jakarta Selatan tidak disolatkan di musola dekat tempat tinggalnya dengan alasan almarhumah mencoblos pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta. Itulah kenapa gelar Bapak Politik Identitas begitu melekat padanya meski dia mencoba mencuci tangan dengan selalu bicara keragaman. Orang sudah banyak yang paham bahwa itu semua hanya jualan. Itu menurut saya buruk dan berbahaya ke depan gitu. Makanya saran ini buat Anies ya, jangan sok merasa udah mau jadi capres. Ini ceritanya masih panjang, pencalonan itu baru bulan September yang akan datang. Ngerem diri sedikit lah. Dia jangan bersekongkol dengan politik yang tadinya di kiri tiba-tiba ke kanan gitu loh. Ini kan cuman mendulang masa saja. Langsung tanpa basa-basi, Anies dicecar pertanyaan mengenai polarisasi. Diam sejenak sebelum menjawab. Ketika kita memasuki proses pemilu harus sadar pasti akan terjadi yang namanya polarisasi. Itu normal itu gitu. Itu natural. Di mana-mana juga terjadi begitu. Itu yang nggak boleh. Pertanyaannya adalah, mohon maaf ya, Mas Anies mempolitisasi identitas. Itu boleh apa enggak? Sorry Mas, saya vulgar aja lah. Daripada kita tutup-tutupi. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Kita kadang-kadang khawatir, waduh jangan sampai pemilu ini terjadi polarisasi loh. Polarisasi itu sesuatu yang wajar. Itu normal tuh di mana-mana. Kenapa saya dalam kasus yang ada sekarang ini mengusulkan KPU agar memperpanjang masa debat supaya masalah ini ditaruh di atas meja. Lalu kita tanya, isu-isu seperti ini bagaimana cara dia mengadres? Sebab kalau dia ternyata tidak mengerti bahwa ini ada masalah, lalu mengentertain ekstremitas itu kiri ataupun kanan, itu berbahaya. Bakal calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum 2024, Anies Baswedan menjawab anggapan sebagai sumber polarisasi. Polarisasi adalah pandangan yang terbentuk di tengah masyarakat yang secara umum disebabkan oleh perbedaan pilihan. Ancaman polarisasi telah menjadi perhatian serius oleh para pengamat politik nasional jelang pemilu tahun 2024. Bahkan dalam riset Kajian Politik Nasional atau KPN yang disampaikan oleh Adib Miftahul selaku Direktur Eksekutif, bahwa majunya Anies Baswedan pada pemilihan presiden nanti akan mempertajam polarisasi di tengah masyarakat. Menurut Adib, sosok mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah diinterpretasikan oleh pendukungnya sebagai calon presiden paling potensial dari kubu oposisi pemerintahan saat ini. Menanggapi pandangan yang mengarahkan kepadanya sebagai sumber polarisasi, Anies Baswedan dalam sebuah acara podcast di kanal YouTube Total Politik yang diunggah pada 2 Januari 2022 sore
mengaku bingung dan merasa polarisasi adalah hal yang wajar. Kenapa ya jadi sumber polarisasi? Gini, di dalam setiap pemilihan, apakah itu di Indonesia atau negara-negara demokrasi lain, pasti akan terjadi perbedaan pilihan. Pasti ada polarisasi, tutur Anies. Anies Baswedan pun memberikan contoh yang terjadi pada Pilpres di Amerika Serikat ketika Donald Trump berhadapan dengan Hillary Clinton, juga menghasilkan polarisasi di tengah masyarakat. Begitupun dengan pemilihan berikutnya ketika Donald Trump bersaing dengan Joe Biden pada tahun 2020 lalu, juga dinilainya telah membentuk polarisasi selama masa kampanye. Jadi di dalam politik ketika sampai pada pemilihan dan ada dua pilihan, pasti ada polar. Terus kenapa kita jadi takut dua polar? Mau diganti siapapun akan terjadi begitu juga, kata Anies Baswedan. Mantan juru bicara kampanye Jokowi JK itu justru merasa tuduhan yang diberikan kepadanya adalah sebuah keberuntungan. Karena namanya terus dibicarakan sehingga secara tidak langsung telah memberikannya panggung kampanye gratis. Menurutnya polarisasi begitu ditakutkan di Indonesia karena sering diidentikan dengan perpecahan. Padahal bagi Anies dari polarisasi menuju perpecahan itu ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Seringkali polarisasi disamakan dengan pecah, itu masalahnya. Ada fasenya, ada polarisasi kalau dibiarkan terus jadi friksi. Lalu dari friksi jadi konflik, dari situ baru pecah. Kita ini masih polarisasi udah dianggap pecah. Kita ini cuman polarisasi, beda pilihan, tuturnya. Anies Baswedan menilai polarisasi yang dianggap membuat keributan oleh para pengamat hanya terjadi di media sosial. Sementara itu di lingkungan masyarakat yang sesungguhnya, polarisasi tidak pernah dilampiaskan dengan kekerasan dan penolakan oleh mereka yang berbeda pilihan. Emang di kampung-kampung pada berantem apa? Enggak toh, paling yang berantem di virtual semua, di grup WA. Di sosmed di masyarakat biasa-biasa saja. Orang bekerja seperti biasa, tidak ada perpecahan, alam bawah sadar kita bilang semua harus satu pandangan. Harus yang beda pandangan dibilang polarisasi, polarisasi berarti perpecahan bukan. Terus dicarilah kambing hitam, kata Anies Baswedan. Bukan hanya itu saja, sebelumnya bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan juga menjawab tudingan dirinya bisa menjadi biang kerok polarisasi politik di Indonesia. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, polarisasi ternyata biasa saja. Menurut dia pula, diklaim demokrasi seperti sekarang ini terjadi pengelompokan atas perbedaan pendapat. Itu sesuatu yang biasa. Apa kita tidak boleh beda pendapat? Biasa saja, yang penting selesai pertandingan, lepas itu seragam. Menurut saya ini bagian dari kita belajar berdemokrasi. Polarisasi itu beda dengan perpecahan. Katanya seperti yang dikutip dari channel R66 Newlytics Selasa 20 Desember lalu. Ia lantas menambahkan bahwa tahapan perpecahan mulai dari polarisasi, friksi, konflik, lalu perpecahan. Masyarakat, kata dia, sering beranggapan bahwa polarisasi itu sama dengan perpecahan, padahal menurutnya dua hal itu jelas berbeda. Ia lantas mengambil contoh hasil sebuah studi yang dilakukan oleh Nanyang Technology University yang menguji apakah di Jakarta terjadi polarisasi atau terjadi kohensivitas. Kesimpulannya, ia menambahkan di Jakarta tidak terjadi polarisasi. Masyarakat Jakarta tidak mengalami polarisasi. Yang terjadi polarisasi itu sosial media, tapi sosmed akan selalu terpolarisasi. Wong di situ pandangan-pandangan ekstrem terus yang ada. Katanya menambahkan. Ia melanjutkan, jadi jangan kita merasa kalau di sosmed terpolarisasi berarti di masyarakat terpolarisasi. Yang kedua, kalau terjadi polarisasi bukan terjadi perpecahan. Oke, lanjutnya. Menurut dia sah-sah saja orang berbeda pendapat dan itu sesuatu yang normal-normal saja. Jadi seringkali kita kaget terjadi polarisasi berarti pecah. Polarisasi, friksi, konflik, pecah. Urutan begitu kira-kira. Berikutnya kata dia, tugas pemimpin dimanapun menjaga agar polarisasi itu tidak menjadi friksi, kemudian menjaga tidak terjadi konflik dan menjaga tidak terjadinya perpecahan. Perbedaan pandangan itu gonta-ganti. Misalnya kasus Omnibus Law terjadi perbedaan pandangan di awal.
Masuk RKHUP ternyata berbeda lagi, tidak statis. Itulah kehidupan masyarakat modern yang dikelola demokrasi, ujarnya. Untuk sekedar mengingatkan, warga DKI Jakarta bahkan juga Indonesia masih mengingat bahwa sejak awal 2017 adalah masa pilkada paling menegangkan di DKI Jakarta. Pilkada diwarnai dengan isu-isu sara dan sentimen identitas tidak hanya membawa pada ketegangan politik di ibu kota, tapi juga merembet ke daerah lainnya. Berjilid demo digelar sekelompok warga yang menolak pencalonan Ahok dengan alasan isu sara. Bahkan gara-gara pilkada, rasa sara ini membuat DKI Jakarta mendapatkan predikat sebagai kota intoleransi. Bukan hanya itu, bahkan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga menyoroti kehidupan sosial dan politik yang menurutnya semakin terjadi polarisasi yang tajam sejak kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut SBY, sepertinya dalam kehidupan masyarakat terbangun jarak dan pemisah yang semestinya tidak terjadi. Hal itu disampaikan SBY dalam tulisannya yang berjudul Indonesia Tahun 2021, Peluang untuk Sukses Ada, Jangan Kita Sia-siakan. Dan seperti yang diketahui bersama, awal mula dari polarisasi tersebut karena pendukung Anies Baswedan dan tindakan Anies Baswedan yang tidak bisa meredam sang pendukung, serta seolah membiarkan hal tersebut terjadi membuat sosok Anies Baswedan lekat dengan polarisasi.